kita mulai sama framework yang pertama yang dikenal sama CEFR framework sendiri. Nah, framework ini sebenarnya dipakai untuk referensi kemampuan bahasa di Eropa. Cuman sekarang udah mulai dipakai untuk negara-negara lain juga gitu, termasuk di Indonesia. Nah, framework ini adalah kayak tingkatannya. Jadi mereka kalau ini saya bakalan bahas sepemahaman saya. Jadi mereka kalau di CEFR framework ini biasanya dia ada 6 level di sini, ada A1, A2 sampai C2. Nah, kalau misalnya kalian familiar sama tes bahasa Inggris seperti IELTS atau TOEFL, biasanya kalau misalnya kita udah dapat 500 atau 6,5 di IELTS, 500 di TOEFL, itu sama seperti di C1 di CEFR framework-nya sendiri. Jadi ini adalah levelnya, kemudian kita bakalan tahu kok bisa sih misalnya si Revi nih, kenapa sih si Revi itu levelnya di B1 misalnya, kenapa ada si Gafar levelnya di B2, apa sih yang bagaimana cara kita bisa menentukan level dari setiap siswa. Itu kita langsung lihat ke ini adalah penjelasan mengenai per levelnya. Kalian bisa lihat ini kayak grup E, grup B, grup C. Yang E ini kayak beginnernya, B ini kayak intermediate. Kalau misalnya C ini udah yang kayak advance-nya sendiri atau expert-nya sendiri. Dan ini kalian bisa lihat bagaimana ini ada basic user-nya. Nah, independent user, jadi kalau misalnya udah berada di level B itu berarti udah bagus, dan kalau C itu udah excellent. Nah, ini ada level name. Kalau A1 berarti mungkin kita lebih familiar dengan kata-kata beginner atau pemula. Nah, di sini juga ada istilahnya breakthrough. Oke, jadi kalian bisa lihat yang A2-nya B1, B2, C1 sama C2. Nah, ini dia yang menjadi fokus kita. Jadi ada description-nya sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau tahu siswa kita itu di levelnya yang mana, kita bisa lihat apakah kayak kita tik loh. Apakah siswa ini bisa mengerti dan familiar dengan kata-kata sehari-hari dan frasa dasar gitu. Jadi kalian bisa lihat yang ada penjelasannya di sini. Coba deh dilihat dulu. Ini saya ambil dari ini source-nya sendiri, ya. Nah, kita lihat. Nah, selanjutnya ini kalau kita ngomongin mengenai apa tadi CEFR framework, sebenarnya dia nggak cuman fokus ke speaking, tapi kita juga bisa pakai untuk listening, reading, sama writing yang lain. Nah, ini salah satu contoh bagaimana framework CEFR sendiri dipakai untuk skill-skill yang lain. Ini saya ambil dari salah satu pengajar yang mengajar di Thailand. Jadi dia pakai framework CEFR untuk pengajarannya dia gitu. Jadi ini dia fokusnya. Ini yang diambil mungkin lebih diambil secara general ya. Kalau yang tadi sebelumnya, yang ini sangat spesifik, oke. Tapi kalau ini lebih umum aja gitu diambilnya. Ya, jadi kita bisa fokuskan ke yang bagian speakingnya sendiri. Nah, kita lihat pada saat kita melakukan speaking activities, ini kita juga bisa pakai cooperative principle yang disarankan oleh Paul Grace. Nah, di sini beliau menyarankan ada 4 hal yang bisa kita evaluasi. Yang pertama, dari segi kualitas siswanya sendiri, kualitas jawaban yang diberikan siswa. Apakah siswa ini memberikan jawaban yang benar atau tidak gitu ya. Yang kedua, ini mengenai kuantitinya atau jumlah jawaban yang dia berikan. Apakah sesuai atau tidak gitu, atau jawabannya terlalu banyak. It's too much information. Atau informasi yang diberikan tidak dapat atau informasinya itu sesuai.
gitu. Nah, yang ketiga ini kita juga bisa melihat mengenai relevance, apakah nyambung nggak jawaban sama pertanyaan yang diberikan gitu. Dan yang terakhir baru manner, bagaimana cara kita menyampaikan jawaban sendiri, apakah jelas ataukah tidak gitu ya. Nah, ini beberapa prinsipal yang juga bisa kita lihat pada saat kita mau pakai CEFR framework tersebut gitu ya. Nah, baru kita bakalan lihat apa sih plus minus dari si framework ini. Kalau misalnya plusnya, pertama dia bakalan bisa nyambungin antara proses belajar dan juga evaluasi yang kita mau lihat gitu. Yang kedua, dia sangat lengkap. Kalian bisa lihat tadi di framework yang sebelumnya, saya udah tunjukkan bagaimana framework CFR ini bisa kita pakai untuk skill bahasa yang lain, nggak cuma di speaking. Kemudian juga mereka sangat kayak memisahkan antara bagaimana cara, misalnya kayak permasalahan spoken production-nya sama interaction-nya. Oke. Kemudian framework ini bakalan mudah untuk kita untuk menilai kemampuan siswa karena memang dia ada level-levelnya yang tadi A1, A2, B1, B2 sampai yang C2. Kemudian juga framework ini kita bakalan melihat sisi linguistiknya, yaitu sisi dari segi bahasa. Kemudian bagaimana penggunaan, kalau sosiolinguistik ini bagaimana penggunaan bahasa di dalam society, di dalam di dalam dunia sosial. Dan yang terakhir juga kita bakalan melihat bagaimana, kalau pragmatic ini berhubungan bagaimana penggunaan bahasanya dan artinya sendiri gitu, sesuai atau tidak gitu ya. Dan yang terakhir, keuntungan dari penggunaan CFR framework ini, kita bisa gurunya bisa memberikan feedback yang lebih lengkap gitu. Nah, cuman ada beberapa minusnya yang ada beberapa pertimbangan juga yang kita perlu tahu pada saat kita pakai CFR framework ini. Yang pertama, dia agak membosankan. Yang kedua, dia juga karena kalau kalian lihat itu frameworknya kan padat tuh, jadi kadang-kadang dia juga menjadi pertimbangan sendiri. Dan yang ketiga, dia lebih cocok dipakai kalau kita mau planning lesson plan. Jadi sebelum masuk ke kelas, kita lihat dulu apa aja yang mau kita bahas secara keseluruhan, atau kita karena dia nggak terlalu cocok pada saat kita pakai di hari H mengajar gitu. Jadi kalau dilihat frameworknya, karena memang dia sangat komprehensif gitu, jadi bagusnya kita pakai framework ini kalau kita memang mau planning satu kelas yang memang belum ada misalnya kayak lesson plan atau rencana kegiatan pembelajarannya sendiri. So it's going to be really nice gitu ya. Nah, ini dia mengenai CEFR framework.